Haleluya, haleluya. Kabar gembira ku bawa kepadamu. Pada hari ini lahirlah penyelamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang yang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama bergembira karena boleh merayakan hari raya kelahiran Tuhan Yesus. Pada hari Natal ini kita mempunyai tema berjumpa dengan Allah dalam keluarga. Dalam perayaan Natal tahun ini, kita diajak untuk seluruh umat Kristiani menyadari kehadiran Allah di dalam keluarga dan bagaimana keluarga berperan penting dalam sejarah keselamatan umat manusia ini. Putra Allah menjadi manusia, Dialah Sang Immanuel, Tuhan menyertai kita. Ia hadir di dunia dan terlahir sebagai Yesus dalam keluarga yang dibangun oleh pasangan Saleh, Maria, dan Yusuf. Saudara-saudari yang terkasih, melalui keluarga kudus tersebut, Allah mengutus putra tunggalnya ke dalam dunia yang begitu dikasihinya. Ia datang semata-mata untuk menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, Anda semua mempunyai keluarga. Dan pada hari-hari besar seperti Natal ini, Anda berkumpul. Anak-anak atau saudara-saudara yang ada di luar kota mempunyai kerinduan untuk kembali ke rumah, kembali ke akar, mau bertemu dengan orang tuanya, mau bertemu dengan sanak saudaranya. Tentu kalau saudara-saudara ini mau kembali ke rumah, ke keluarga Anda ini adalah keluarga yang menarik. Karena dari anak-anaknya, dari saudara-saudaranya mau kembali lagi. Coba kalau Anda tidak tertarik, tidak akan kembali. Kalau keluarga Anda mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, putra-putri Anda tidak akan rindu untuk kembali ke rumah. Maka saya yakin bahwa keluarga Anda adalah keluarga yang menarik. Kalau dari apa yang Anda alami dalam hidup ini, yaitu bahwa ada kerinduan untuk datang kembali, ada kerinduan untuk kumpul kembali, dan mau merasakan indahnya berkumpul dalam suatu keluarga, betapa menyenangkannya berkumpul dalam satu keluarga, membahagiakan Anda bersama-sama dengan anggota keluarga ini adalah tanda bahwa keluarga Anda bukan sembarangan keluarga. Keluarga Anda adalah keluarga yang terberkati. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana Natal merupakan kelahiran Putra Allah dalam keluarga, kelahiran Yesus menguduskan keluarga Maria dan Yusuf dan menjadikan sumber sukacita yang mengantar orang berjumpa dengan Allah. Kalau kita membaca peristiwa-peristiwa di mana Yesus lahir, seperti tadi dalam
Injil, gembala datang bergegas menjumpai keluarga Maria dan Yusuf. Dan Yesus terbaring di dalam palungan. Perjumpaan itu menyebabkan mereka pulang sebagai kawanan yang memuliakan Allah. Kalau kita juga membaca kemudian kisah seterusnya, orang-orang Majus dari timur sampai pada Yesus dengan bimbingan bintang, tetapi pulang dengan jalan yang ditunjukkan Allah dalam mimpi. Perjumpaan dengan Yesus menyebabkan orientasi hidup para gembala dan Majus berubah. Mereka kini memuji Allah dan mengikuti jalannya. Ini saudara-saudara yang terkasih, bahwa perjumpaan dengan Allah dalam keluarga, sebagaimana tadi gembala, orang-orang Majus berubah, yang tadinya kebingungan, yang tadinya juga ragu-ragu, ketika berjumpa dengan Yesus, mereka memuji Allah dan mengikuti jalannya. Ini peristiwa yang diceritakan dalam kitab suci. Maka tadi kalau saya katakan bahwa perjumpaan Anda dengan anak-anak Anda, dengan saudara-saudara Anda ketika hari Natal ini, dan membawa kehidupan yang baru, disitulah Anda berjumpa dengan Allah. Cuma saudara-saudara yang terkasih, kadang keluarga kurang menyadari pentingnya keluarga, bahwa seperti keluarga Maria dan Yusuf adalah keluarga di mana ambil bagian dalam karya penyelamatan ini dan berperan adalah menumbuhkan dan mengembangkan Yesus sebagai manusia yang taat kepada Allah sampai mati di kayu salib. Ini mau menunjukkan bahwa peranan keluarga begitu luar biasa, menumbuhkan dan mengembangkan iman anak-anak. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, keluarga bukan hanya segerombolan orang yang tinggal bersama, tetapi keluarga adalah tempat bertumbuhnya, berkembangnya iman dari Anda semua. Sehingga kalau Anda membangun rumah tangga, mempunyai rumah, artinya tidak cukup Anda hanya untuk istirahat, tidak cukup hanya untuk tidur, bukan cukup untuk makan, tetapi di sini untuk menumbuhkan baik pertumbuhan iman maupun pertumbuhan tubuh badan seutuhnya, sehingga menjadi orang yang sungguh-sungguh dewasa secara fisik maupun juga secara rohani. Cuma saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang keluarga ini karena kurang menyadari tumbuhnya iman anak-anak ini diserahkan kepada orang lain. Hanya memperhatikan tumbuhnya fisik. Dan tidak jarang bahwa kita melupakan tumbuh fisik ini Anda luar biasa perhatikan. Ketika fisik ini mengalami sakit sedikit saja Anda sudah bingung. Anda mencarikan banyak hal untuk mengembangkan fisik dari anak-anak Anda. Tetapi bahwa mengembangkan iman sering menjadi yang dilupakan. Saya contohkan, saudara-saudara, Anda mempunyai putra-putri. Kalau saya tanya kapan putra-putri Anda dibaptis, pasti lupa.
Tetapi kapan anak Anda lahir, Anda rayakan. Setiap tahun Anda selamat ulang tahun, Anda beri salam. Tapi ketika dia lahir sebagai anak-anak Tuhan, hampir dari kita semua lupa. Apalagi merayakan. Nah, hal yang semacam ini mau saya contohkan, bahwa kita mempunyai perhatian yang istimewa untuk hal-hal yang katakan kita jalani setiap hari dengan hari ulang tahun, hari apa saja, bahkan semua diingat. Tetapi di mana Anda semua diangkat menjadi anak-anak Tuhan, Anda menjadi anak-anak rohani yang lahir, tidak Anda ingat. Saudara-saudara yang terkasih, setiap saya membaptis anak-anak kecil, saya tanya, kapan kamu, anakmu yang satunya itu dibaptis? Lupa. Kapan tanggal lahirnya? Ingat. Nah, ini dalam kenyataannya banyak orang, sehingga dalam keluarga kalau baptis saja tidak diingat, apalagi mau krisma. Kapan krismanya? Apalagi ya, komuni pertama kalau itu mulai dari kecil, pasti tidak ada dokumen pun dalam keluarga Anda. Siapa di antara ini dalam keluarga ini lengkap? Kalau Anda mempunyai kenal lahir semua, apakah punya surat baptis? Dari anak-anak Anda punya surat baptis? Punya? Ya, karena mungkin anak baru. Ya, karena yang sudah lama-lama ya sering diabaikan. Ya, ini surat-surat rohani ini sering diabaikan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sehingga sungguh-sungguh memprihatinkan apabila hal semacam ini menjadi tidak diperhatikan oleh keluarga kita Kristiani ini. Saudara-saudari yang terkasih, kalau tadi temanya adalah berjumpa dengan Allah dalam keluarga, saya mau tanya kepada saudara-saudara, apakah benar Anda berjumpa dengan Allah? Dalam keluarga Anda ini. Karena orang mengerti kadang-kadang berjumpa dengan Allah kalau masuk gereja. Apakah saudara-saudara berjumpa dengan Allah dalam keluarga Anda? Berjumpa? Ya, puji Tuhan kalau Anda berjumpa. Sehingga kalau Anda di keluarga di keluarga saling menolong, saling menghargai, tidak pernah saling menyakiti. Nah, kalau hal semacam itu, maka Anda berjumpa. Saya takutnya bahwa Anda juga ikut Ekaristi, Anda seolah-olah sudah berdoa luar biasa tetapi tidak berjumpa. Tadi perjumpaan dengan Allah itu adalah merubah dalam kehidupan kita menjadi lebih baik. Kalau kita benar-benar keluarga ini berjumpa dengan Allah, apakah di dalam kehidupan kita itu dari hari ke hari lebih baik? Nah, saudara-saudara, mau saya mengingatkan bahwa Anda semua adalah telah menerima sakramen perkawinan. Sakramen ini adalah keluarga Anda menjadi tanda. Sakramen ini adalah keluarga Anda menjadi sarana, tanda Allah yang hadir. Tanda. Saudara-saudara yang terkasih, tanda Allah yang hadir itu bukan dengan penampakan-penampakan. Anda menantikan penampakan Tuhan. Tuhan datanglah di kamar saya, Pak. Anda tidak akan berjumpa. Tapi perjumpaan Anda dengan Allah
keluarga Anda menjadi tanda ini akan dilihat oleh orang-orang di sekitar Anda. Akan dirasakan apakah Anda bertemu dengan Allah dan keluarga Anda menjadi tanda atau tidak. Kalau Anda dikatakan begini, keluarga Butomo itu kok baik, yang mengatakan tidak tahu apakah Anda berdoa atau tidak berdoa, yang mengatakan tidak tahu Anda memasang salib di rumah Anda atau tidak, ya. Tetapi kalau ada orang mengatakan dalam diri Anda adalah orang baik, bukan karena Anda beri uang, tetapi karena memang perjumpaan dengan Anda kemudian dia mengatakan baik. Artinya apa? Orang yang ada di sini membaca bahwa orang ini adalah merupakan aliran dari kebaikan Allah. Ya. Artinya bahwa orang ini menjadi tanda. Walaupun Anda tidak memakai salib yang besar di dada Anda, tapi orang bisa melihat. Maka keluarga menjadi tanda dari kehadiran Allah ini sebetulnya akan dilihat oleh tetangga Anda, dilihat oleh orang-orang yang berjumpa dengan Anda. Kalau tetangga Anda, aduh, keluarga ini kasihan, setiap hari banyak litani. Litani bukan kebaikan, tetapi litani ucapan-ucapan yang kasar, mulai dari binatang, gunung dan sebagainya keluar. Rasanya bahwa keluarga ini adalah keluarga yang tidak merasakan kehangatan dan kesejukan. Kalau keluarga tetangga Anda mengatakan seperti ini, tentu keluarga Anda belum menjadi tanda. Artinya bahwa memang Anda berdoa, Anda berikaristi, tapi belum menemukan, bertemu dengan Allah yang sesungguhnya. Kalau Anda bertemu dengan Allah yang sesungguhnya, akan terpancar, akan dibaca oleh orang-orang di sekitar Anda, dan mereka akan mengagumi, akan memuji Allah lewat Anda ketika Anda bertemu dengan mereka. Sebagai sarana, dari tanda dan sarana. Sarana berarti Allah yang telah memberkati keluarga-keluarga Anda, Allah yang telah memberi segala yang baik pada Anda, yang sudah menguduskan keluarga Anda. Sekarang keluarga Anda ini adalah diutus. Tuhan mau menyelamatkan orang-orang di sekitar Anda lewat keluarga Anda. Ini menjadi sarana. Maka menjadi keluarga kudus, ya, itu bukan hanya kekudusan supaya keluarga Anda sendiri yang masuk surga, tetapi supaya setiap orang, Tuhan itu menginginkan bahwa setiap dari kita ini adalah masuk surga. Nah, Anda sebagai keluarga ini menjadi sarananya. Maka kalau Anda menjadi keluarga Katolik, jangan hanya terus-menerus di rumah Anda kunci, tidak pernah keluar dari rumah Anda. Anda diutus. Keluarga-keluarga Katolik kurang menyadari bahwa saya diutus. Diutus tidak membawa kitab suci ini, bukan, tetapi bahwa diutus untuk ambil bagian dalam karya Tuhan. Anda peduli, Anda membantu, Anda membuat keluarga-keluarga yang lain ini kemudian bisa dekat dengan Allah. Anda adalah diutus. Jadi keluarga yang kudus yang Anda terima ini, yang Anda geluti ini adalah bukan hanya kesucian untuk kesucian sendiri supaya kalau masuk surga sendiri, enggak. Tapi Anda adalah diutus oleh Allah menjadi sarana keselamatan bagi orang-orang di sekitarnya. Ini saudara-saudara yang terkasih,
Kadang-kadang orang yang menerima sakramen perkawinan mengertinya bahwa sakramen kalau ada perayaan Ekaristi, perkawinan saya adalah sakramen. Kalau dirayakan dengan meriah, dengan pesta-pesta, perkawinan saya adalah sakramen. Tetapi banyak orang tidak mengerti apa menerima sakramen perkawinan itu artinya. Nah, artinya ya tadi menjadi tanda bahwa Anda berjanji satu sama lain di depan altar mau mencintai seumur hidup dalam untung dan malang ini. Nah, kemudian Anda menjalani di dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ini. Maka Anda akan menjadi tanda bagi orang lain. Tanda Allah yang hadir. Saudara-saudari yang terkasih, jadi saya mengajak pada hari Natal ini yang tema keluarga adalah keluarga-keluarga Anda adalah selain dikuduskan, diutus. Memang saudara-saudara yang terkasih, pada zaman yang sekarang ini banyak tantangan bagi keluarga. Anda membangun keluarga yang hidup pada zaman ini melihat banyak hal yang memilukan karena tantangan zaman. Misalnya keluarga yang masih banyak keluarga yang masih perlu diselesaikan seperti kemiskinan, pendidikan anak, kesehatan, rumah yang layak, kekerasan dalam rumah tangga, ketagihan pada minuman dan obat-obatan terlarang, serta penggunaan alat komunikasi yang tidak bijaksana. Jadi dengan adanya zaman modern ini juga ada tantangan bagi keluarga-keluarga ini, bahkan keluarga-keluarga yang menghadapi tantangan zaman ini tidak jarang kemudian tidak sanggup untuk membentuk keluarga yang utuh lagi. Sekarang ini selain tadi kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ketagihan pada minuman dan obat-obatan terlarang ini, Anda sering melihat dalam televisi ya bahwa banyak keluarga-keluarga yang mengalami kasus-kasus semacam ini karena tantangan zaman. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dari permasalahan-permasalahan tersebut mudah menyebabkan konflik dalam keluarga. Sementara itu banyak orang cenderung mencari selamat sendiri, makin mudah menjadi egois dan individualis. Maka saya mengajak kepada keluarga-keluarga Kristiani yang menghadapi tantangan zaman ini, yang saya ajak Anda pegang dalam keluarga Katolik adalah keluarga Kristiani yang Anda bangun adalah jangan hanya memfokuskan hidup Anda itu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang mencukupi sandang, pangan, dan papan. Jangan hanya itu. Itu yang menjadi sumber konflik. Kalau hanya berfokus dalam ini. Tetapi masih ada yang membuat penghiburan bagi keluarga-keluarga, yaitu adalah hidup roh. Anda mungkin Romo khotbah pasti berkaitan dengan itu. Tapi Anda percaya enggak? Konflik dalam keluarga karena tidak pernah berdoa. Konflik dalam keluarga karena jarang berekaristi. Karena tidak berjumpa dengan Allah. Tidak berkomunikasi. Banyak yang terjadi seperti ini. Kalau saya tanya, ya ketika ada orang yang datang konflik, apakah kamu setiap hari berdoa? Kadang-kadang. Ekaristi kadang-kadang. Nah ini.
Ini yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup keluarga sering dilupakan. Memang Anda merasa kehilangan, kehilangan waktu untuk berdoa, kehilangan waktu untuk hening sejenak bersama Tuhan, untuk bertemu dengan Dia. Tapi disinilah kalau Anda mengabaikan hal ini, maka keluarga Anda rawan sekali untuk konflik. Tadi saya katakan setiap keluarga yang berjumpa dengan Allah, alirannya adalah kebaikan-kebaikan Allah ini dalam keluarga Anda. Tetapi ketika Anda jauh, tidak ada aliran-aliran dari Allah ini. Yang keluar adalah aliran-aliran dari pikiran Anda sendiri. Sehingga tadi pokoknya saya adalah begini, kalau tidak sama saya maka kamu adalah musuh saya. Nah seperti itu. Ini saudara-saudara yang saya ajak pada hari Natal ini ya, undangan untuk berjumpa dengan Allah ini saya ajak kepada keluarga-keluarga Anda. Jangan hanya sekali Anda membangun keluarga bukan hanya mencari sandang pangan papan. Nanti Anda akan merasa ya ada kehampaan dalam perjalanan ini. Carilah yang membuat Anda bisa bersuka cita, teguh menghadapi masalah-masalah, kuat karena Anda bertumbuh pada yang mempunyai hidup, yaitu Allah sendiri. Semoga saudara-saudara yang terkasih, dengan tema berjumpa dengan Allah dalam keluarga ini, keluarga-keluarga kita semua semakin berani untuk menyisihkan waktu, bahkan bukan hanya menyisihkan, tetapi memberikan waktu. Kalau menyisihkan waktu itu, ya tadi karena tersisa, Anda pada waktu mau berdoa sambil baring, ini sisa. Anda mau berdoa hanya tergesa-gesa. Yang Anda ketika mengerjakan sesuatu yang lain Anda tenang, ketika Anda berdoa tergesa-gesa. Ketika Anda berdoa kemana-mana, tidak konsentrasi. Ya, karena memang perlu dari kita semua itu latihan bagaimana memfokuskan ya, diri dalam waktu di mana kita butuh untuk bertemu dengan Dia. Saudara-saudara yang terkasih, tema Natal ini mari kita wujudkan dalam kehidupan kita. Jadi sungguh-sungguh menggembirakan karena ini sungguh menyentuh, sehingga keluarga-keluarga Anda yang telah bertemu dengan Allah, keluarga Anda menjadi kudus, keluarga Anda menjadi bait suci Allah. Karena pertemuan manusia dengan Allah dalam keluarga Anda menjadi tempat di mana Allah berkarya, sehingga apa yang Anda lakukan bukan melulu dari kekuatan dan pikiran Anda, tetapi karena kekuatan dan kasih dari Allah sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.